Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashad. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk melanjutkan telaah kitab Tazkiyatun Nafs. Pada kajian terakhir bulan lalu kita sudah sampai bab racun hati ya. 4 racun hati. Kita sudah sampai pada racun yang pertama dan belum selesai ya, kita akan selesaikan dulu untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Ini ada perbedaan yang diterjemah. Ini ada perbedaan dengan kitab yang saya miliki. Jadi kalau dicocokkan ini tidak sesuai, ada hadis-hadis yang tidak tercantum di dalam kitab yang saya punya. Jadi kita baca dulu terjemahannya, baru nanti saya bacakan kitab aslinya. Baik, sampai halaman berapa terakhir? Halaman baru mulai banyak bicara itu ya? Oh. Tanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sumumul qalb, racun-racun hati yang disebutkan di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah banyak bicara ya. Banyak bicara. Orang itu kalau banyak bicara banyak salahnya. Bahkan kadang-kadang bicaranya itu jelas bicara-bicara yang dilarang oleh Allah, ghibah, namimah, dusta dan yang lainnya. Kita kembali ke pelajaran awal dulu, bahwa maksiat itu akan berdampak pada hati. Ya, jadi kalau di sini disebutkan racunnya itu yang pertama adalah banyak bicara. Ya, tentunya banyak bicara yang tidak baik ya. Kalau banyak bicara yang baik mah tidak masalah. Ya, ini wajar karena lidah ini afatnya atau kesalahan-kesalahannya itu potensinya sangat besar yang akhirnya bisa menjadi racun bagi hati. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini terjemahannya ini ya. Di sini cuma diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda. Ini ada yang kurang ini ya. Meskipun tidak tertulis, ya, kita sempurnakan. Ketika menyebut nama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita iringi dengan doa. Radhiyallahu anhu. Kalau menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi harus kita iringi dengan salawat. Ya.
Ya, seandainya antum tidak temukan di sini doa untuk sahabat atau salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kali lagi kita lengkapi ya. Ini sebenarnya satu kekurangan. Kadang-kadang juga ada orang menulis untuk sahabat disingkat RA. RA ya. RA itu bisa Raden Ajeng. Nah, ada pahlawan nasional yang dikenal dengan nama RA Kartini. Itu tempat saya itu. Antum kalau lihat bis-bis yang dari Jepara itu ditulisi Jepara Bumi Kartini, Bumi. Ya. Ya. Tapi ada bis yang pelopor salawat juga ditulis salawat di bodinya. Tayyib. Ya, ini perhatikan, ini adab ini ya, termasuk adab. Adab terhadap para sahabat adalah kalau kita menyebut, kita iringi dengan doa radhiyallahu anhu. Kalau menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita iringi dengan salawat. Karena itu tempat di antara tempat bersalawat adalah ketika kita menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman seorang hamba tidak akan lurus sebelum hatinya lurus, ya, dan hatinya tidak akan lurus sebelum lisannya lurus. Ya, hadis ini dinyatakan dhaif, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Baik. Kemudian beliau menjadikan hati yang lurus sebagai syarat lurusnya iman dan menjadikan lisan yang lurus sebagai syarat lurusnya hati. Diriwayatkan pula secara marfu' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Janganlah kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah. Karena banyak bicara selain zikir kepadanya mengeraskan hati. Dan manusia yang paling jauh darinya adalah manusia yang keras hatinya. Taib. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, siapa yang banyak bicara ia banyak salah, siapa yang banyak salah ia banyak dosa, dan siapa yang banyak dosa maka neraka itu patut baginya. Disebutkan dalam hadis Mu'adz radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu tentang inti semua ini? Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabku. Beliau kemudian memegang lisannya lalu berkata, tahanlah ini. Ini menunjukkan bahwa lisan ini harus dijaga dari ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum karena ucapan kita? Ini dulu sahabat Mu'adz ya, itu pernah bertanya kepada Rasulullah masalah ini. Apakah orang itu bisa dihukum hanya karena ucapan-ucapannya? Ya, masalah ucapan ini ikhwatal iman, kalau kita lihat tidak berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, itu bisa saja dianggap sepele, ya kan? Cuman ngomong, cuman bicara gitu. Tapi kalau kita lihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ini bukan masalah sepele. Ya. Bahkan kalau kita mempelajari asbabur riddah ya, penyebab kemurtadan itu ada yang berupa ucapan. Subhanallah, jadi lisan ini memang punya potensi untuk sebagai alat ucap kalimat-kalimat yang sangat istimewa. Misalnya apa? Tilawatul Quran, ganjarannya per huruf. Bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali dibalas 10 kali. Kadang-kadang kita membaca kalimat-kalimat yang ringan di lisan, ya, tapi fadilahnya dahsyat. Seperti adhkar ba'da shalah, zikir ba'da shalah ya. Zikir ba'da shalah itu kalimat-kalimatnya pendek-pendek, singkat-singkat, ya. Tidak banyak, tidak menghabiskan waktu sampai 10 menit, tidak, apalagi lebih dari itu. Tapi fadilahnya menghapus dosa-dosa meskipun seperti buih di lautan. Dahsyat. Ya. Tapi tolong perhatikan ya. Ini koreksi Syekh Albani rahimahullah.
Syalbani itu mengoreksi tentang kesalahan-kesalahan orang yang berzikir ba'da shalah. Kata beliau, ya, kesalahannya adalah mengucapkannya itu cepat banget. Ya. Kadang-kadang mengucapkan tasbih saja itu tidak jelas, saking cepatnya. Benar nggak? Ya, banyak imam-imam yang memimpin zikir itu kalau zikir itu cepat banget. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa itu? Padahal kalau diucapkan secara fasih gitu ya, secara sempurna itu tidak membutuhkan waktu lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jelas kalimatnya kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Kadang-kadang itu kalau dibaca cepat-cepat itu nggak jelas apa yang dibaca. Subhanallah, 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 nggak jelas. Ya. Tolonglah ya kalau kita ini bertakarrub kepada Allah dengan adhkar, dengan berbagai macam zikir termasuk baca Quran, ya. Itu upayakan pengucapannya itu yang sempurna. Bahkan setelah kita mujahadah pengucapan yang sempurna, usahakan antara lisan dengan hati itu ada keselarasan. Ya, jangan hanya kita menggunakan lidah saja tapi hati tidak ikut. Al-Quran baca bitadabbur sedapat mungkin. Ya, zikir juga demikian, dihayati bukan sekedar diucapkan. Apalagi doa. Doa itu salah satu adab doa itu ilhah. Ilhah itu memohon sepenuh hati. Antum bayangkan kalau ada orang berdoa hanya melafadzkan lafaz-lafaz doa yang dia tidak faham artinya itu gimana? Ya. Padahal ada berdoa itu kita benar-benar merengek-rengek kepada Allah, tadarru' kepada Allah dan minta dengan sepenuh hati. Nah kalau nggak ngerti artinya, nah, taib. Lidah yang berpotensi digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang memiliki fadail, keutamaan yang luar biasa. Termasuk yang luar biasa apa? Mengucapkan salam. Ganjarannya antum mau yang mana? Mau yang 10? Mau yang 20? Atau mau yang 30? Pilih. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Ya. Ini yang banyak dilupakan orang. Bahkan yang kita sesalkan itu kadang-kadang orang yang sudah belajar hadis-hadis Nabi tentang salam, kadang-kadang nyalamin orang itu berat banget. Maka antum jangan seperti itu, ya. Afshu as-salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian, maka akan saling mencintai. Afshu as-salama liman arafta wa man lam ta'rif, tebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal, selama dia muslim. Ya. Dan ada fenomena apa? Taslimul khassah, nyalami orang pilih-pilih. Nah, itu pernah dengar nggak ini? Ini salah satu tanda apa? Tanda apa? Tanda kiamat. Milih salam, mensalam itu dipilih-pilih, diseleksi. Nah, taslimul khassah. Rugi kita kalau taslimul khassah itu. Kita tebarkan sebanyak-banyaknya. Dan di satu sisi, lesan ini juga berpotensi untuk digunakan mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, ghibah. Rata-rata orang itu sudah punya ilmu tentang haramnya ghibah, kecuali ada tujuan yang selaras dengan syariat Islam. Ghibah itu dilarang 100% atau ada yang dibolehkan? Ada dibolehkan. Antum lihat di Riyadhus Shalihin itu bagaimana Imam An-Nawawi menjelaskan ghibah yang dibolehkan. Karena kalau ghibah itu seandainya 100% ya tidak boleh. Atau dengan kata lain seseorang itu tidak boleh menyebutkan keburukan seseorang. Itu orang-orang dolim itu Masya Allah ya, leluasa dia berbuat dolim. Ya kan?
Istri-istri yang zalimi terhadap terhadap suaminya, kebalik. Suami-suami yang zalimi terhadap istrinya, leluasa dia. Mawas loh. Kamu kalau berani ngelaporin ini, kamu berarti ghibah, kamu dosa besar. Ya kan? Salah satu ghibah boleh itu, ghibah yang dibolehkan tujuannya apa? Istifta, minta fatwa. Orang minta fatwa kan harus disebutkan kasusnya kan? Nah, dulu Hindun radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan apa? Mengadukan apa? Suaminya pelit. Begini ini termasuk ghibah yang boleh karena menyebutkan suami pelit dalam rangka minta bimbingan dari Rasulullah SAW. Karena kalau tidak diceritakan, Rasulullah kan tidak mengetahui yang gaib. Ya kan? Akhirnya dikasih fatwa oleh Rasulullah, diajari ambil yang kamu perlukan dan anakmu perlukan. Makanya kalau supaya antum tidak dilaporkan ke ustadz-ustadz gitu yang jadi suami, jadilah suami yang baik, gak usah pelit. Karena nanti kalau istri antum pelit, boleh itu mengadukan kepada orang yang diharapkan bisa memberi fatwa. Taib. Apalagi yang dahsyat namimah. Namimah itu apa sih? Adu domba, domba Garut. Domba Garut sekarang udah nggak diadu, buat kontes, didandanin itu, masya Allah cakep banget, ya kan? Alhamdulillah tidak, sudah berkurang. Ini ungkapan ya, adu domba, yang diadu itu siapa? Orang. Bisa yang diadu itu ya fulan dengan fulan, atau bahkan ustadz diadu dengan ustadz mungkin. Ya, masya Allah. Hati-hati adu domba. Kalau ada orang Islam apalagi tukang adu domba, ini jauh banget dari sifat seorang muslim. Karena idealnya seorang muslim itu dia menebar kedamaian, menebar ketentraman. Kalau ada orang yang bermasalah dia yang mendamaikan. Tiba-tiba dia menjadi tukang adu domba. Antum melihat lagi dampaknya. Adu domba itu kadang-kadang bisa antar kampung yang perang. Bahkan kalau dalam skala besar itu bisa antar negara. Jadi ini gambaran tentang lesan itu punya potensi ya kebaikan yang luar biasa, sekaligus juga punya potensi keburukan yang luar biasa. Maka ketika siapa tadi Mu'ad radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah kita ini akan dihukum karena yang kita ucapkan? Tanyaku. Nabi menjawab, semoga ibumu kehilangan kamu wahai Mu'ad. Kalimat ini ya bukan berarti nyumpahin. Nah ini kalau kita ada nggak kalimat seperti ini? Ada nggak dalam bahasa kita? Nggak ada ya. Tapi kalau dalam takbir bahasa Arab itu, bahasa Arab ada kalimat ini. Saqulat ka'am ummuka ya Mu'ad. Semoga ibumu kehilangan kamu. Itu maksudnya bukan nyumpain bahwa supaya ibunya kehilangan dia. Tapi ini ada penjelasannya. Maksud ibumu kehilangan kamu secara lahir adalah Nabi mendoakan kematian kepada Mu'ad. Namun bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah memberikan pelajaran dan mengingatkan dari kelalaian serta memperbesar persoalan yang telah dibicarakan. Dan maksudnya Nabi akan menjelaskan bahwa persoalan omongan, persoalan ucapan itu persoalan apa? Persoalan besar. Ya. Nabi menjawab, ibumu kehilangan kamu wahai Mu'ad. Tidaklah manusia ditelungkupkan, diseret ke neraka di atas wajahnya, atau beliau bersabda di atas hidung-hidung mereka, melainkan karena buah ucapannya. Subhanallah ya, siapa sangka kalau ucapan itu ternyata bahayanya dahsyat, bahayanya besar, bahkan bisa sampai menyebabkan orang itu diseret-seret, dilemparkan ke neraka. A'adzallahu jami'an min hadhil hal. Maksud buah ucapan adalah balasan dan hukuman ucapan yang diharamkan.
ya, yang membahayakan ini, yang menjadi racun hati dalam pembahasan ini adalah ucapan yang diharamkan. Kalau antum disuruh menghitung, sebutkan 10 ucapan yang diharamkan. Kira-kira bisa nggak? Spontan gitu, nggak nyontek gitu, nggak nyontek. Dulu saya pernah lihat poster Pak Nur. Mungkin kalau dicari ada tuh bagus Pak, dipampang di situ. Ucapan-ucapan yang bagus yang dianjurkan dan ucapan yang dilarang. Itu yang diingat saya ya. Di poster itu disebutkan bahwa ucapan yang bagus itu ada sekitar 50-an. Masya Allah, 50-an. Sementara yang dilarang itu 80 lebih. Coba Pak Nur cari poster yang itu kayak poster wudhu itu kan ada ya. Itu ada rangkuman ya, ucapan-ucapan yang dilarang, ucapan yang diperintahkan yang bagus dan ucapan yang larang. Itu berfaedah itu. Nah, ya, sama seperti dosa-dosa besar gitu ya, 76 dosa besar. Itu kalau misalnya dipampang-pampang di tempat umum kayak di majalah, apa di tempat itu ya, mading itu ya, itu bagus manfaat. Antum ambil saja dari judul yang ada di kitab Al-Kabair itu, antum hitung syirik, membunuh, sihir, ya kan, meninggalkan sholat 5 waktu dan seterusnya, 76 dosa. Ya, 76 ya. Kalau 76 itu dulu yang terkenal merek rokok Jarum 76. Nah, Ana bukan perokok, tapi saya itu tahu sekian banyak rokok karena saya itu hobi mengamati. Ada Sampurna, ada Bentul dulu itu, ada Marlboro, ada macam-macam ya. Nggak tahu antum yang doyan rokok itu doyannya rokok apa. Saya berharap sih antum doyannya coklatos. Nah, Ana berharap. Nah, gimana Pak Prapto kalau anak-anak yang masih ngerokok itu diganti coklatos saja gitu ya, Masya Allah. Insya Allah enak itu ya, enak. Ya. Baik. Jadi ini apa namanya bahaya lisan ya. Dengan tutur kata dan amal perbuatan, dengan tutur kata dan amal perbuatannya lah manusia menanam kebaikan dan keburukan dan kelak menuai hasilnya pada hari kiamat. Ya. Sering kita mendapatkan penjelasan bahwa dunia ini adalah tempat bercocok tanam. Saat panennya kapan? Akhirat. Dan tolong ingat baik-baik, yang kita tanam, yang kita panen itu adalah ucapan. Jadi jangan asumsinya itu sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, berbakti kepada orang tua. Bukan hanya itu, ucapan. Ya. Demikian juga kalau kita masuk ke bab iman bil malaika. Kalau kita kaji bab al-iman bil malaika, pasti kita temukan ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal. Kalimatnya itu mencatat amal. Bayangan kita itu kalau amal itu seperti sholat, zakat, puasa, haji. Padahal yang dicatat oleh malaikat itu juga adalah ucapan. Coba antum sebulan itu ngomong apa coba sebulan yang lalu? Lupa kan? Kalau disuruh itu, kecuali antum tiap saat ngantongin rekaman. Nih, dengerin. Kan gak ada orang sempet-sempetnya ngantongin rekaman untuk kan. Ya. Oke, gak tahu kan kita. Tapi kalau hidup kita ini berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan istiqamah, itu untuk mengingat-ingat apa yang kita ucapkan, insya Allah gampang. Selama kita istiqamah. Apa yang kamu baca mau tidur? Saya baca surah, ayat kursi, mu'awwidzatain, tasbih, tahmid, membaca doa bismikallahumma amutu wa ahya. Apa yang kamu baca waktu bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apa yang kamu baca kalau kamu mau masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa yang kamu baca kalau mau wudu? Bismillah. Apa yang kamu baca kalau sesudah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Apa yang kamu baca kalau ada orang berkumandang adzan? Saya ikuti muadzin. Kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, saya ucapkan la haula wala quwata illa billah.
Kemudian saya berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Antum kalau sholat apa yang antum baca? Zikir ba'da sholat apa yang antum baca? Ketika keluar masjid, masuk masjid, keluar rumah, apa yang antum baca? Hah? Kamu mau makan, apa yang antum baca? Selesai makan, antum kalau orang ini benar-benar berpegang teguh dengan petunjuk Nabi, format ucapannya terkait dengan hal-hal tadi baku. Jadi gampang di introspeksi, gampang diulang. Tapi kalau yang omongan-omongan yang ya mungkin kita dengan lawan relasi bisnis dengan atau tamu dan lain sebagainya, kan disuruh ngitung semua, ingat nggak? Nggak ingat kan? Nggak ingat. Tapi ada yang bisa diingat tadi kalau setiap hari kita itu format kehidupan kita konstan, istiqamah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ada yang bisa kita ingat-ingat. Tiap hari saya dzikir ba'da shalah, alhamdulillah. Tiap hari saya mengucapkan salam kalau ketemu sama muslim, menjawab salam kalau saya disalami misalnya. Gampang untuk diingat. Tapi kalau orang yang enggak berpegang teguh dengan sunnah, format ucapannya itu enggak jelas, berubah-ubah, ya susah untuk ingat-ingat. Tapi yang jelas, kalau kita ingat kepada ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal, maka yang dicatat itu adalah ucapan-ucapan kita. Tayyib, ikhdar, waspada. Ya. Dan ini yang kita tanam, nanti yang kita tunai pada hari kiamat. Bahkan ada kalimat-kalimat yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sangat istimewa. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Masya Allah. Ada dua kata, dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, yang berat di timbangan. Khafifatani 'ala lisan, ringan diucapkan di lisan, tapi dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih dan berat timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Maka seharusnya ikhwatal imannya, catatan amal orang mukmin itu padat berisi dengan kebaikan. Dan ingat kuncinya, selama kita ini menjaga sholat 5 waktu, dari jalur sholat itu akan menambah kebaikan setiap saat. Kenapa? Sholat itu 5 kali sehari. Ya? Kalau kita wudhu pasti dicatat, berarti wudhu terkait dengan sholat. Kita apalagi melangkahkan kaki dari rumah ke masjid juga dicatat. Ya kan? Sholatnya dicatat, dzikir ba'da sholatnya dicatat, qabliyah ba'diyah dicatat. Belum lagi kalau kita ke masjid itu akan ketemu orang, terbuka sekian pintu kebaikan. Kita nyalamin orang, menjawab salam itu juga tidak sia-sia, pasti ada catatannya. Ya. Makanya perkuat iman kita ini, insya Allah buahnya adalah memberi semangat kita untuk beramal. Ya. Orang yang menanam perkataan dan perbuatan baik, ia akan menuai kemuliaan. Orang yang menanam perkataan dan perbuatan buruk, ia menuai penyesalan. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah 2 lubang, mulut dan kemaluan. Ya. Sementara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah dan husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Disebutkan pula dalam kitab Sahihain dari Abu Hurairah. Sahihain itu apa maksudnya? Kalau disebutkan di dalam kitab Sahihain, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, itu disebut Sahihain. Ya. Dari Abu Hurairah, sungguh seseorang mengucapkan suatu kalimat yang tidak dia sadari, dan karenanya ia tergelincir ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Masya Allah. Ada orang mengucapkan kata yang tidak dia pikir. Ya, asal bahasa pasarannya asal jeplak. Nah, ternyata kalimat yang diucapkan asal jeplak yang tidak dipikir itu bisa menyebabkan dia terpelanting, terperosok ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat, atau sejauh timur dan barat. Timur dan barat itu kalau diukur berapa? Ujung timur dunia dengan ujung barat berapa kilo? Udah hitung sendiri, coba pakai Google. Nah, berapa itu? Nah,
Jarak sini Mekah itu dalam hitungan detik bisa antum ikuti ketahui kan dengan Google kan? Nanti terkeluar angka 6.000 sekian kilo atau 7.000 sekian kilo. Ya. Taib. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dengan lafaz sungguh seseorang membicarakan suatu kalimat yang menurutnya tidak mengapa, tapi karenanya ia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. 70 tahun itu berapa ya? Antum kalau dengar berita ada nenek-nenek kecebur sumur 30 meter. Bayangan antum gimana? Hah? Ada nenek-nenek atau bocah misalnya kecebur sumur, kedalamannya itu 30 meter. Ngeri nggak itu dengarnya? Ya, kalau sumur di sini mah cetek-cetek. Itu pun kadang-kadang ada orang kecebur sumur meninggal ya. Kalau 50 meter itu sudah, ya kan? Mengerikan. Neraka itu dalamnya berapa? Dalam banget. Berapanya saya nggak bisa ini, tapi saya yakin dalam banget. Ya. Satu saat itu Nabi dengan para sahabat dengar benda jatuh. Benda jatuh ya. Kalau misalnya kita ini sedang taklim begini dengar benda jatuh. Nah, kalau di sekitar masjid itu ada pohon duren. Nah, itu pas insya Allah yang jatuh itu apa? Duren itu kalau jatuh kenceng loh suaranya. Antum nggak pernah bertetangga dengan pohon duren, saya benar kadang-kadang 100 meter itu kedengeran, puk gitu kan, jatuh. Dan duren itu kalau jatuh dia nggak hancur. Beda dengan buah yang lain, nangka matang pohon jatuh itu kadang-kadang kalau nangka bubur itu udah nggak bisa dimakan, ambiar gitu. Ya. Nabi SAW sedang bersama para sahabat dengar benda jatuh. Apa yang Rasulullah tanya, apa itu tadi, suara apa? Sahabat gak berani ngira-ngira. Karena gak ada duren, gak ada ini. Duren kali ya Rasulullah, enggak. Orang gak ada di sana. Akhirnya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dijelaskan oleh Rasulullah itu adalah batu yang sampai ke dasar neraka. Setelah diluncurkan 70.000 tahun. 70 tahun ya. Ya, Masya Allah. Berarti kedalamannya berapa? Ya nggak usah berapanya itu nggak penting, yang penting itu neraka itu dalam banget. Jadi kalau kecebur neraka lebih jauh, sejarak antara timur dan barat itu ya mungkin karena memang jarak dalamnya itu wallahu ta'ala yang jelas jalan. Kemudian adab untuk orang munafik itu fit darkil asfali, di dasar. Masya Allah. Na'udzubillahi minan nifaq. Ya. Baik. Wa na'udzu billahi minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min amal min i'tiqadin aw qalin wa amal. Baik. Uqbah bin Amir bertanya, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, tahanlah lisan. Masya Allah, saking besarnya ya menjaga lisan ya. Ketika ada seorang sahabat bertanya apa keselamatan itu, ternyata jawaban Rasulullah adalah tahanlah lisan ya. Ya ini tentunya ini sahabat ini ya ikhwatal iman ini sudah tentunya beriman, tauhid itu juga sudah ada pada dirinya ya. Maka dijawab tahanlah lisan. Kalau seandainya yang tanya ini orang yang belum beriman, yang tidak beriman, ya dia pasti jawabannya bukan ini. Apa keselamatan itu? Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya misalnya, atau engkau beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi begini, ini harus dikaitkan dengan yang lain ya. Ada enggak orang kafir, dia tidak beriman, tidak meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak meyakini Al-Quran itu kitabullah, tapi lisannya bagus, akhlaknya bagus, mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Kalau seandainya ada orang tidak beriman tapi akhlaknya bagus, mulutnya juga tidak jorok, tidak kotor, mulutnya santun banget, itu akhlaknya yang mulia dan mulutnya yang bersih itu bisa menjadi sumber sebab keselamatannya apa enggak? Kalau dia tidak beriman, bisa jadi nanti di akhirat dia bisa selamat dari adab Allah, enggak mungkin.
Antum jangan salah memahami ya. Maka kalau ngaji itu perhatikan baik-baik. Dan ngaji itu hendaknya tuntas. Kalau begini nih, yang penting kita nggak jahat, yang penting lisan kita baik, nanti selamat. Nabi loh yang mengatakan, berarti sekarang nggak usah sholat 5 waktu, nggak usah beriman, yang penting lisanmu bagus, masuk surga. Iya. Kamu salah memahaminya. Maka salah paham dalam memahami agama itu lebih bahaya daripada bodoh. Itu ingat baik-baik. Ya, salah paham dalam memahami agama itu lebih parah daripada kebodohan. Ya, syubhat itu namanya ya. Ini maksudnya ini adalah jawaban ini untuk siapa? Untuk orang yang sudah beriman, ya kan? Ilmu ini jangan antum penggal. Yang penting lisan kita jaga dari omongan-omongan yang tidak baik, maka masuk surga. Ini harus dikaitkan dengan pelajaran yang lain. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Tauhid. Ya. Tapi kalau kita katakan begini gimana? Omongan yang baik itu bermanfaat di dunia ini. Benar gak itu? Benar. Ngomong yang baik bermanfaat. Masya Allah. Pedagang yang santun, yang sabar ngeladenin konsumennya dengan kata-kata yang baik, insya Allah dagangannya laris mungkin, ya kan? Orang yang berbicara santun, dia mendapatkan buah dari kesantunannya. Ya, dia mungkin tidak digebukin orang, tidak dikeroyok orang, tidak dibunuh orang mungkin. Karena kadang-kadang semua itu terjadi akibat omongan yang tidak baik. Hati-hati dengan lidah. Kadang-kadang ada orang itu ya spontan dia membunuh orang, menghajar orang itu karena ada yang ngomong yang tidak baik. Ya. Kalau kita sih diajari ya, kalau ada yang ngomong tidak baik itu jangan diambil hati, istilahnya biarkan. Tapi orang lain kan belum tentu sabar. Ya, apalagi di pinggir-pinggir jalan itu kadang-kadang orang-orang itu sangat sensitif. Ya. Bayangkan, ini kita lewat di pinggir jalan dengan santun, dengan tidak santun itu beda banget. Kalau orang-orang di pinggir jalan kita lewat dengan santun, insya Allah, ya Anda sopan kami segan. Tapi kalau kita lewat di depan orang-orang kesensitif, orang-orang kasar itu ya, tidak santun, bisa babak belur kita. Ya. Baik, kalau di dunia ini terlepas dari yang bicara itu orang beriman atau orang kafir sekalipun, asal ucapannya baik, dia akan memetik manfaat. Tapi kalau kaitannya dengan ganjaran, kaitannya dengan surga, jangan pernah menyatakan bahwa orang kafir itu kebaikannya ada yang berbuah ganjaran. Ya, itu Al-Quran yang mengatakan bahwa amal kebaikan orang kafir itu seperti fata morgana. Dalam tamsil yang lain itu diibaratkan sebagai abu yang dihambur-hamburkan oleh angin angin puyuh, angin puting beliung ya, nggak ada bobotnya. Ya, tayyib. Beliau menjawab, tahanlah lisanmu, jadikan rumahmu terasa lapang bagimu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menyepi di rumah ketika terjadi kerusakan dalam pergaulan, dan tangisilah kesalahan. Ya. Baik. Ini ada 3 wasiat Rasulullah ya. Tahanlah lisanmu, jadikan rumahmu terasa lapang bagimu. Maksudnya untuk taat kepada Allah dan untuk membentengi diri ketika terjadi kerusakan, dan tangisilah kesalahan. Ini tangisilah kesalahan ini wasiat yang luar biasa. Setiap kita itu banyak kesalahannya. Orang itu kalau mau menangisi kesalahannya ya, memohon ampun kepada Allah ya, bertekad tidak mengulangi lagi, berarti dia telah bertobat dengan tobat nasuha. Orang yang taubatan nasuha itu, orang yang bertobat dengan taubatan nasuha itu orang hebat. Itu harus kita ingat ya. Jangan antum ingat lagi bajingannya di masa dulu, brengseknya di masa lalu, bejatnya di masa lalu. Lihat sekarang. Kalau dia sudah nunduk, ada apalagi ada tanda dia sudah mau rukuk, mau sujud, berubah, kita harus dukung dia. Ya.
Bahkan kalau perlu dikasih hadiah orang seperti ini supaya tambah giat. Ini kadang-kadang ada orang itu usil banget. Ya. Ngeledek-ledek orang yang sudah ada tanda-tanda, wah mau tobat gak bakalan kamu dapat ampunan. Nah, Masya Allah gimana? Enggak. Umat Islam itu menuntun orang menuju pintu taubat. Jangan malah. Kalau seandainya sekarang ini antum lihat baru ada pertama orang masuk masjid ini. Seumur-umur antum nggak pernah lihat, bertahun-tahun nggak pernah ke masjid. Tumben kamu ke masjid. Begini ini kan gimana itu? Kalau yang mengatakan seperti itu orang Islam, ya kan? Maaf saja, Anda ini temannya setan kalau begitu. Ya, mestinya kalau ada orang begini kita usahakan bagaimana supaya nanti balik lagi. Jangan sampai dia mundur karena disindir-sindir atau karena dibully. Nah, ahlan wa sahlan, selamat datang saudaraku. Nanti Isya kembali lagi ya. Apa saya jemput misalnya gitu. Antum rayu-rayu supaya melangkah lebih mantap lagi menuju kebaikan. Karena memang tugas umat Islam itu ngajak orang yang maksiat untuk tobat. Ngajak orang yang menyekutukan Allah, ngajak supaya menauhidkan Allah, ngajak orang yang durhaka kepada orang tuanya, supaya berbakti kepada orang tuanya, ngajak orang jahat supaya taubat kembali ke jalan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, siapa menjamin untukku apa yang ada di antara dua jenggot? Bukan dua jenggot ini, dua rahang, rahang atas, rahang bawah ya. Dan kedua pahanya aku menjamin surga untuknya. Apa ini maksudnya? Yang di antara dua rahang itu apa? Lidah. Dan apa yang di antara dua paha? Antum sudah pasti tahu, kemaluan. Jadi kalau kita pengen masuk surga, perhatikan dua hal ini juga. Ya, lesannya ngomong yang baik. Ya, karena surga itu bersih. Tidak ada dusta. Tidak ada kata-kata kotor. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada apalagi perkataan sia-sia. Nah kalau seandainya orang itu kepengen masuk surga tapi di dunia ini mulutnya kotor kayak comberan gitu. Naudzubillah min dzalik, gak cocok. Gak cocok. Kalau Anda mengimpinkan surga, mestinya Anda siap-siap jauh-jauh hari di dunia ini biasa bertutur kata yang bagus. Sama dengan orang sombong. Di surga itu dikabarkan oleh Allah bahwa mutaqabilin, tidak ada orang plengas-plengos, orang buang muka, enggak ada. Ya. Salah satu bentuk kesombongan terhadap manusia itu kan buang muka kan. Maka Luqman Al-Hakim ketika mendidik putranya, wala tusair khaddaka linnas. Ya. Wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanhanil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wa la tusair khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Wahai anakku sayang ya, jangan kamu palingkan mukamu karena sombong pada manusia. Wa la tusair khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan belagu, dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, di surga itu mutaqabilin. Ayat yang menjelaskan tentang surga, orang penduduk surga itu akur. Nah, kalau ada orang sombong plengas-plengos gitu di dunia ini, ya nggak cocok lah. Antum mesti jadi orang yang yang tawadhu, yang rendah hati, ya, bergaul dengan sama manusia. Antum menghadapkan wajah antum dengan penuh antusias kepada sesama muslim, ya, insya Allah kalau orang di dunia ini dibalas dengan surga, ditempatkan oleh Allah di surga itu pas. Ya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, orang mukmin di dunia ini latihan sebelum harapannya nanti dimasukkan ke dalam surga. Ngomong yang baik, ya. Kemudian apalagi tadi ya, tawadhu. Makanya Rasulullah menyatakan sombong itu adalah penghalang masuk
surga. Apalagi kalau sombongnya itu sombong terhadap Allah, menolak kebenaran yang datang dari Allah. Kesombongan macam ini itu bisa menyebabkan orang kekal di neraka. Kekal. Ketika Rasul utusan Allah datang mendakwai mereka, mengajak untuk menyembah Allah, mengajak untuk menauhidkan Allah, mengajarkan iman kepada akhirat. Ternyata sombong, tidak mau menerima apa yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan kadang-kadang Rasulnya itu dihina, dikatakan gila lah, dikatakan tukang sihir dan lain sebagainya. Gimana? Kalau kesombongan macam ini dan orang itu mati dalam keadaan menolak kebenaran yang datang dari Allah melalui Rasulnya. Na'udzubillah. Sombong macam ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh Fir'aun, yang dipraktekkan oleh siapa? Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah. Dan jangan sekali-kali antum mengatakan Fir'aun saat ini adalah fulan. Jangan. Karena kemarin itu mulai ada Fir'aun gitu kan. Ya. Kalau kita bicara Fir'aun itu jangan mengidentifikasi Fir'aun saat ini adalah fulan. Ya. Enggak ada manfaatnya itu. Yang justru yang lebih penting untuk dipelajari itu adalah Musa ketika diutus oleh Allah, Musa dan Harun alaihissalam, ketika diutus oleh Allah untuk mendakwai orang rusak, brengsek, orang keterlaluan, melampaui batas, sombong, bahkan sombongnya keterlaluan, itu diperintah oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dengan lemah lembut. Nah itu barangkali bermanfaat. Kalau Anda misalnya ini ada orang ngetop lah istilahnya, mengetahui bahwa si fulan itu Fir'aun, ya. Itu mestinya dia memainkan peran seperti Musa. Itu baru manfaat insya Allah. Jangan seperti yang dipraktekkan oleh siapa lagi? Yang jahat kepada Rasulullah. Abu Lahab, dan istrinya. Kan menolak itu kan. Menolak kebenaran yang datang dari Rasulullah. Atau bahkan pamannya yang baik banget dengan Rasulullah. Tapi menolak la ilaha illallah. Siapa itu? Abu Talib. Abu Talib itu baik banget dengan Rasulullah, tapi tidak mau menerima tauhid. Ya, Rasulullah yang dibaiki bertahun-tahun mengkhabarkan bahwa Abu Talib di mana? Abu Talib di mana? Di neraka, di permukaan neraka, tidak di dasar neraka. Pamannya Al-Abbas itu pernah bertanya kepada Rasulullah, apa kamu itu nggak bisa ngasih syafaat kepada paman Abu Talib maksudnya? Dia itu baik banget sama kamu loh. Membela kamu, marah demi membela kamu. Kata Rasulullah, kalau bukan karena syafaatku dia ada di dasar neraka, tapi karena syafaatku dia ada di permukaan. Rasulullah tidak bisa mengeluarkan Abu Talib dari neraka, tapi menyebabkan ringan siksanya ya. Makanya kalau kita belajar syafaat itu satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat adalah Abu Talib. Ya. Baik. Udah Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 42 ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, berkatalah yang baik atau diam. Itu perhatikan ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya agar bertutur kata yang baik atau diam, ya. Beliau kaitkan dengan dua rukun iman. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Seharusnya dua butir keimanan ini itu bisa membuat orang takut kepada Allah dan akhirnya bertutur kata yang baik atau diam. Nah, pertama, di antara iman kita kepada Allah bahwa Allah itu adalah As-Sami', Maha mendengar. Jadi kalau kita mengucapkan kata-kata kotor itu Allah akan dengar. Jangankan mengucapkan bisik-bisik, Allah tahu. Jadi ini yang salah satu kendali ya, lesan yang cenderung ngomong semau-maunya itu adalah ingat bahwa Allah Maha
mendengar. Akhirat kita harus ingat nanti kita akan berdiri di hadapan Allah, dan salah satu yang kita petik balasannya adalah ucapan-ucapan kita waktu di dunia. Cukup dengan poin ini. Inilah hebatnya Rasulullah SAW. Kalau ngasih nasihat itu mantep banget dan tidak usah berorasi panjang lebar. Karena orang itu kalau dinasehati panjang lebar nggak fokus, ya, iya kan? Kayak misalnya ada orang ngikutin tablik akbar panjang lebar ini itu, nanti sampai rumah itu yang diingat cuman tawanya. Oh semalam itu hebat banget kiainya. Kenapa? Lucu. Nah, karena terlalu banyak. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ngomong yang baik atau diam. Karena apa? Kalau kamu ngomong yang tidak baik, Allah Maha mendengar. Ngomong yang baik, Allah Maha mendengar. Kalau nanti kamu sudah sampai di akhirat, ucapan-ucapan kamu itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perintah beliau untuk berkata yang baik saja atau diam dari perkataan yang tidak baik. Masya Allah, ikhwatal iman. Ini banyak orang yang telat ya. Ngomong sekarang itu di mana-mana orang ngomong, ya kan? Apalagi di ojok-ojokin, dipanas-panasi, bebas berbicara, bebas mengeluarkan pendapat, bebas berekspresi, sampai bebas-bebas yang lain. Sampai naudzubillah seks saja diajarkan bebas di luar sana, ya kan? Berarti ini orang ngomong sengomong-ngomongnya, ilmunya telat. Ya. Bisa jadi orang itu terbiasa omongannya kotor banget, omongan busuk, dia tidak pernah ingat. Mestinya orang Islam itu sebelum ngomong dia sudah dikendalikan oleh ilmu ini. Ya, sebelum ngomong sudah dikendalikan dengan ilmu ini. Ada Allah yang Maha mendengar, dan satu saat saya berdiri di hadapan Allah untuk mendapatkan balasan. Kalau ini ada, insya Allah ngomong itu dipikir. Nah, baik apa enggak, buruk apa enggak, ya, baik apa enggak, kemudian baru diucapkan, dipikir matang. Rata-rata telat ya. Sudah pandai ngomong, pinter ngomong, kendalinya enggak ada. Nah, ini. Dan ini memang bukan hanya ngomong aja sebenarnya ya. Ya. Persoalan ilmu kita telat itu hampir di segala bidang. Ada orang sudah nikah, ilmunya telat. Dia tidak tahu bagaimana kewajiban suami, tidak tahu bagaimana memperlakukan istri, tapi sudah terlanjur nikah. Maka habis nikah istrinya bengep-bengep. Atau ada istri tidak tahu kewajibannya istri, sehingga suaminya dikasih kopi sama dicampur apa? Soalnya suaminya jengkelin, jadi kasih racun tikus sama kopi. Hati-hati ini, Masya Allah, banyak yang telat ya kan. Kita sudah terlanjur jadi anak gitu ya, terlanjur jadi anak, sudah gede kadang-kadang nggak ngerti kalau kita itu punya kewajiban berbakti kepada orang tua, nggak ngerti kalau ngomong bentak-bentak itu nggak boleh. Telat ilmunya, sudah terlanjur jadi anak. Bener kan, banyak yang telat ya. Banyak pedagang yang ilmunya telat, berpuluh-puluh tahun dagang dia curang, nggak ngerti kalau curang itu ancaman siksanya berat banget. Dia tidak pernah ngaji wailul lil mutaffifin. Jadi banyak yang telat memang ini ya. Yang lebih telat lagi juga diantaranya banyak orang yang sudah usianya balik. Itu seharusnya sejak usia balik itu dia mulai ibadah, mulai dicatat. Kayak bayi. Kayak bocah yang 5 tahun dia nggak peduli ibadah, main-main aja kerjaannya, telat nanti. Umur ente sudah 15 tahun, 20 tahun nggak sholat, nggak yang lain, itu mah dunianya bocah. Apalagi bocah balita, waduh itu bebas banget itu bocah balita ya. Hujan-hujan dia mau telanjang bulat main hujan nggak apa-apa orang bocah. Tapi orang tua kadang-kadang hujan-hujanan atau main pasir di pinggir pantai nggak pakai baju, telat ente. Orang sudah dewasa masa. Perhatikan ini ya. Ini keadaan secara umum. Kita mulai dari diri kita dulu ya. Belajarlah agama ini ya. Kita pelajari kemudian kita amalkan sehingga amalnya itu seiring dengan apanya? Diiringi dengan ilmu. Jangan sampai
banyak beramal tanpa ilmu. Nanti kita sudah biasa dengan melakukan sesuatu, ternyata yang kita lakukan itu bisa saja tidak ada perintahnya dalam agama, kan rugi. Baik. Jadi perkataan terbagi dua. Pertama, perkataan baik yang diperintahkan untuk diucapkan. Kedua, perkataan buruk yang diperintahkan untuk tidak diucapkan. Nih, urusan lisan ini kita tahan dari perkataan yang tidak baik. Kita gunakan untuk mengucapkan yang baik. Untungnya besar banget di akhirat kelak. Taib. Nah, kesalahan manusia dalam lisannya itu ada dua. Karena ini, dari sini nanti kesalahan ada dua. Ada syaitanun natik. Orang dengan kesalahan lisannya itu sering diungkapkan syaitanun natik, setan ngoceh. Apalagi selain ngoceh apa? Ngoceh aja ya yang cocok banget. Ada syaitan akhras, setan bisu. Antum mau yang ngoceh apa yang bisu? Jangan. Ya. Kapan setan natik? Dia mengucapkan kata-kata yang dilarang untuk diucapkan, kan ngoceh jadinya. Syaitanun akhras, setan bisu, dia mengucap ada kesempatan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, dia diam. Jadi menjaga lisan itu bukan full diem. Kalau full diem itu gimana ikhwatal iman? Maksudnya diem dari perkataan yang tidak baik dan berucap kata-kata yang baik. Tayyib. Ummu Habibah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, setiap perkataan Bani Adam itu merugikan dan tidak membawa manfaat kecuali ajakan kebaikan, larangan kemungkaran dan zikir kepada Allah. Nih, wilayah-wilayah ucapan yang baik itu ya. Ngajak kebaikan itu berarti ucapan yang baik, melarang kemungkaran, nahi mungkar itu zikir kepada Allah itu. Satu ketika Umar mengunjungi Abu Bakar, lalu ia mendapati Abu Bakar sedang menarik lidahnya dengan tangannya. Ini Abu Bakar ini siapa? Kalau kita menjelaskan Abu Bakar, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW, dijamin masuk surga. Nih, satu saat dikunjungi oleh Umar bin Khattab. Umar ini juga sahabat yang dijamin masuk surga. Mendapati Abu Bakar sedang memegang lidahnya dengan tangannya. Umar berkata, ada apa engkau lakukan? Semoga Allah mengampunimu. Abu Bakar pun berkata, inilah yang membuatku jatuh ke tempat-tempat yang membinasakan. Nih ya, lisan. Tadi sudah jelas. Nabi sampai bersabda, siapa yang memberi jaminan kepadaku bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga kemaluannya, aku jamin surga. Ternyata ini ya, keselamatan kita, kebahagiaan kita, bahkan surga itu pertaruhannya salah satunya ada di lidah. Nah, tayyib. Abu Bakar berkata, inilah yang membuatku jatuh ke tempat-tempat yang membinasakan. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Dia, tidak ada satupun yang perlu dipenjara lebih lama daripada lisanku. Nih ya. Tapi sebagian orang itu kayaknya lisannya ini nggak ada remnya. Mau maki-maki orang mudah, mau bohong mudah, mau apa lagi? Mau gibah mudah, mau namimah mudah, ya Allah. Naudzubillah min dzalik ya, kalau lisan kita itu nggak ada remnya, nggak ada kendalinya. Ia juga berkata, wahai lisan, katakanlah yang baik, niscaya kamu beruntung. Ini nasihati diri sendiri, nasihati lisannya sendiri. Diamlah kalian dari keburukan, diamlah dari keburukan, niscaya kamu selamat sebelum kamu menyesal. Ya. Orang-orang yang begini ini, watal iman, insya Allah selamat dia. Tapi kadang-kadang ada orang itu dirinya itu nggak pernah diurus. Ya. Wahai perut, makanlah sekenyang. Kadang-kadang karena perutnya itu nggak pernah makan apa saja yang kamu mau. Wahai mata, lihatlah apa yang kamu mau. Wahai telinga, jadi nggak ngurus, semuanya itu dikasih apa? Dimanjakan, dikasih kebebasan. Kalau Ibnu Mas'ud apa tadi? Wahai lisan, katakanlah yang baik. Nasihati lisannya sendiri, jika sekali mau beruntung. Ya. Coba kalau semua anggota tubuh ini kita manjakan, hasilnya gimana? Wahai mata, mataku, lihatlah apa saja yang kamu mau. Ya. Wahai telinga, dengarkanlah apa yang kamu mau dengarkan. Masya Allah. Inilah hebatnya dalam ajaran Islam. Mata ada maksiatnya, telinga ada maksiatnya,
Apalagi mata, telinga sudah ya, perut ada maksiatnya, kemaluan ada maksiatnya, kaki ada maksiatnya. Tapi di samping itu mata ini juga bisa digunakan untuk taat, telinga bisa digunakan untuk taat. Ya. Makanya kalau ada orang Islam hidupnya gak hati-hati itu gimana? Taib. Tinggal sedikit ya, kita baca agak cepat selesai insyaallah dalam beberapa menit. Abu Ubaidah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sampai kabar kepadaku bahwa seseorang mengatakan bahwa manusia tidak akan lebih murka pada satu pun dari bagian tubuhnya pada hari kiamat melebihi lisannya. Jadi nanti di hari kiamat itu manusia yang paling jengkel, yang paling marah itu terhadap lisannya. Karena dulu di dunia umumnya tidak terkendali. Nah, kecuali orang yang menggunakan lisannya untuk berkata baik atau mendiktekan kebaikan. Hasan berkata, tidaklah memahami agama orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Sepakat ini ya. Salah satu garansi bukti kematangan Islam seseorang itu adalah dia bisa menjaga lisannya. Ya kan? Bukti bahwa orang itu agamanya tidak baik adalah tercermin pada lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Sampai begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkriteria seorang muslim. Orang muslim sejati itu adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lidahnya. Jadi kalau kita ini misalnya sudah sholat, sudah yang lain, tapi lidah kita itu masih menyakiti orang lain, afwan, masih ada bagian, masih cacat serius, harus diperbaiki. Tidak boleh membiarkan itu. Nanti kalau kita kaji Al-Adabul Mufrad, kita akan ketemu dengan hadis ada seorang wanita dikhabarkan kepada Rasulullah SAW ya bahwa dia ini ahli tahajud, ahli puasa sunnah, tapi dia nyakitin tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Nggak ada baiknya wanita itu. Dia di neraka. Hati-hati masalah lisan ya. Baik, adapun petaka lisan yang paling ringan bahayanya adalah membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Masya Allah, kita baru berbicara yang tidak berguna itu sudah dianggap ini petaka lisan, nggak berguna. Ya, dan berapa banyak bukan orang lain ya, kita menggunakan lisan kita ini untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya. Rasulullah SAW bersabda berikut sudah cukup untuk menjelaskan bahaya petaka ini. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang tidak berguna itu termasuk lisan, omongan, termasuk perbuatan. Dan di zaman kita ini subhanallah, kadang-kadang HP itu ikhwatal iman membuat orang terlena sampai berjam-jam dan tidak, bahkan kadang-kadang itu sampai menyebabkan tidak peduli dengan kewajiban. Ada permainan-permainan yang kalau dibuka itu nggak bisa berhenti. Zaman dulu apa? Generasi-generasi dulu itu. Ba'da Isya mulai sampai subuh adzan itu kadang-kadang belum selesai. Gaple. Nggak tahu generasi gaple itu masih ada nggak sekarang? Demikian juga hati-hati. Yang di tangan kita ini main game itu kalau sudah dibuka itu kadang-kadang juga menghabiskan. Masya Allah. Kita ini ada di suatu zaman yang namanya buang-buang waktu melakukan hal-hal yang percuma, itu dahsyat banget. Bahkan saya pernah diceritai seseorang, ini untuk pelajaran semua, tapi antum nggak usah tanya siapa orangnya ya. Tapi ini benar, saya tidak dusta. Ada orang cerita tentang anaknya sampai nangis-nangis. Anaknya ini sudah keluaran dari pesantren yang sangat terkenal, sudah punya keluarga. Wah itu Masya Allah main HP itu sampai nggak mau masak, sampai nggak mau nyebokin anaknya, nggak mau main HP. Orang tuanya nangis-nangis cerita sama saya. Fitnah HP. Mungkin juga banyak orang-orang seperti ini. Ya, nggak mau ngapa-ngapain, asik aja menghabiskan waktunya. Ya, perhatikan. Kelihatan kualitas seseorang itu, kualitas keislaman seseorang dari apa yang dia lakukan dan apa yang dia ucapkan. Ya. Tapi kalau ada orang Masya Allah aktivitasnya itu aktivitas yang bermanfaat di dunia, kemudian dia tidak meninggalkan ibadah, ini hidupnya bermutu. Tapi nggak tahu sekarang ini berapa orang yang bisa seperti ini. Ya, taib. Abu Ubaidah meriwayatkan dari Hasan, di antara tanda berpalingnya Allah, Hasan Al Basri maksudnya ya.
ulama besar dari generasi tabi'in. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah dia menjadikan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Jadi kalau ada orang tiap hari waktunya habis untuk hal-hal yang tidak berguna, tanda orang ini udah nggak diperdulikan oleh Allah. Tanda orang ini sudah dicuekin oleh Allah. Allah sudah berpaling darinya. Tapi kalau orang itu diperhatikan oleh Allah, maka aktivitasnya adalah aktivitas yang bermanfaat dunia dan akhiratnya. Baik, dia menjadikannya sibuk dengan hal yang tidak berguna. Inilah wujud pengabaian Allah terhadapnya. Sahal berkata, siapa yang berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, ia terhalang dari kejujuran. Inilah petaka lisan yang paling kecil dampak bahayanya. Lalu bagaimana dengan ghibah, namimah, ya, adu domba, perkataan batil dan buruk, perkataan orang bermuka dua. Ngerti bermuka dua? Muka dua itu misalnya saya kepada Pak Prapto, di hadapan beliau saya ngomong yang bagus-bagus, tapi nanti kalau orangnya pergi, saya jelek-jelekan beliau bermuka dua. Orang itu bisa seperti ini, ya. Tapi kalau macan, harimau bisa nggak? Bisa nggak harimau itu misalnya ketemu orang dari depan itu senyum-senyum ramah, orangnya di belakang disamper diterkam tengkoknya, ada nggak? Nggak bisa. Makanya manusia itu kalau rusak lebih bahaya daripada binatang. Macan, ada macan senyum-senyum dari depan, setelah ini nggak ada. Kalau itu macan mah asli begitu, tapi manusia kadang-kadang bisa bermuka dua. Debat, bantah membantah, pertikaian, nyanyian ya. Hah? Antum kaget? Loh, nyanyian sekarang itu kadang-kadang syairnya sudah mulai panas. Cara menyanyikannya, masya Allah. Ya, nyanyian itu sekarang antum jangan menggambarkan kayak orang duduk di kursi kemudian nyanyi. Nggak ada. Nyanyian di zaman sekarang itu disajikan dengan ada penari latar, ada musik, sudah begitu pakaiannya yang masya Allah, naudzubillah. Ya kan? Gimana? Masih kaget kalau nyanyian disebut ini. Belum lagi syairnya yang jorok-jorok, yang rendahan-rendahan itu, ya kan? Tapi banyak banget yang hobi dengan penyanyi ini, menjadi ngefan berat dengan penyanyi. Dusta, menyanjung-nyanjung, muke-muke ini nyanjung-nyanjung. Nyanjung-nyanjung, jilat istilahnya, menjilat ya. Sampean itu orang soleh banget, padahal tidak memiliki sifat itu. Menghina, ini juga menghina. Nah, kadang-kadang menghina itu menggunakan apa? Orang itu kalau menghina orang menggunakan nama-nama apa? Binatang yang hina, ya. Ya, ada binatang bagi orang Islam itu yang kalau disebut binatang itu tidak ada kecuali maknanya menghina. Ya. Tapi kadang-kadang ada nama binatang itu untuk memuji. Masya Allah, Pak Prapto itu singa dia. Itu dipuji. Kalau dalam bahasa Arab, Umar kal Asad atau Umar Asad, Umar itu singa. Ini pujian, bukan? Apa namanya? Singa itu apa? Sifat singa yang terpuji itu apa? Pemberani. Tapi kalau misalnya fulan itu monyet misalnya, nanti dulu untuk monyet kayaknya, saya nggak nghina, memuji. Dia itu jago manjat. Tapi kan itu nggak lazim makna itu kan. Enggak, saya nggak nghina loh, ini muji. Dia itu laiha itu kalau manjat itu masya Allah kayak monyet. Tapi kan umumnya nggak itu maknanya ya. Nggak kan? Kalau ada juga fulan itu keledai. Kalau keledai itu untuk menghina kebodohannya. Jadi orang tolol itu kalau bahasa Arab itu kal himar. Himar itu adalah untuk ketololan. Apalagi kalau binatang yang najis mughalladah gitu ya. Untuk ngatain, untuk menghina orang, jangan. Ya. Di depan saya itu ada sekolah SD. Itu kalau saya dengar itu ya Allah, anak-anak itu kalau bercanda-canda itu nama binatang yang najis mughalladah itu disebut-sebut. Tapi memang dia itu dalam agama dia ini sama dengan kucing dalam agama kita. Jadi itu binatang kesayangannya. Ya, dituntun-tuntun. Kalau pagi kan banyak yang nonton binatang itu kan. Itu untuk ngatain orang itu mereka itu enteng banget gitu. Ternyata maksudnya itu
Dicanda tidak serius itu menyebut binatang itu. Karena bagi mereka binatang ini adalah binatang kesayangan. Tapi kalau kita orang Islam jangan. Karena itu najis mughalladzah. Ya, jangan tiru itu. Ya, kadang-kadang anak kita itu di rumah sudah belajar tutur kata yang baik. Di jalanan dia atau dengan teman-temannya belajar itu. Nah kalau yang agamanya bukan Islam mungkin itu binatang favorit dia. Tapi kalau orang Islam bawa-bawa nama ini untuk ngatain-ngatain orang itu gimana? Ya menghina jangan ya. Kemudian mengolok-olok. Ngolok-ngolok itu ngelek-elek kalau bahasa kita ya Pak ya. Beberapa ya. Ngelek-elek ya. Kekeliruan dalam pembicaraan dan kejahatan lisan dan lainnya. Padahal semua itu merusak hati. Melenyapkan kebahagiaan dunia, melenyapkan keberuntungan akhirat. Allah juga tempat kita semua memohon pertolongan. Alhamdulillah ikhwatal iman. Racun yang pertama apa itu? Banyak bicara. Mari kita usahakan, kita jaga lisan kita supaya tidak menimbulkan racun bagi hati kita. Ini terjemahannya ya. Insya Allah tolong ingatkan nanti pertemuan berikutnya saya bacakan yang ada di ini kitab saya, ada beberapa yang beda ya. Jadi ini baru terjemahannya. Nggak tahu ini kitab yang mana diterjemah, setelah saya cocokkan kok. Dari awal ya ada bab yang tidak diterjemah ya. Nih. Ya mungkin ada ini yang lain, ada kitab versi yang lain mungkin ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Sudah jam 8 ya, tidak usah kita buka tanya jawab karena menuntaskan materi ini tadi. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.